Video ini bakal bikin lo lebih jago cari duit bro. 10 filosofi cari duit dari olahraga calisthenics. Olahraga yang dilakuin pakai badan lo sendiri kayak pull up, push up, dan squat. Pertama, murah. Olahraga calisthenics bisa lo lakuin dengan modal nyaris nol, bahkan gratis sama sekali. Begitu juga sama cari uang tambahan, gak harus selalu pakai modal besar bro. Lo bisa cari duit dari hal bermodal minim, kayak nge-freelance, bikin konten, jadi affiliate, ngajar, jual jasa, dan sebagainya. Lebih lengkapnya, bisa lo baca di ebook Merdeka Finansial di kolom komentar. Udah gua tulis lengkap banget cara dapat penghasilan tambahan dari passion, modal minim, dan dari pengalaman gua pribadi. Kedua, gak kalah keren dari yang modal gede. Ya, kalau udah jago, lo ngelakuin handstand atau muscle up di taman yang masuknya gratis, gak kalah keren kok kelihatannya sama orang yang main alat di gym mahal. Gitu juga sama bisnis. Sesuatu yang dirintis dengan modal minim atau nol juga punya potensi jadi sekeren hal yang dimulai dengan modal besar. Ketiga, master the basic. Dalam calisthenics, ada 4 skill dasar yang harus lo kuasai kalau mau jadi keren. Pull up, push up, squat, dan plank. Gak mungkin lo bisa pull up satu tangan kalau pull up biasa belum kuat. Gak mungkin lo bisa pistol squat kalau squat biasa belum bener. Dalam cari duit juga gitu. Di awal, mulai dari yang basic dulu bro. Skill sederhana tapi penting. Kayak bahasa Inggris, public speaking, menulis, sama satu hard skill. Latih skill dasar ini terus, karena tanpa skill dasar ini gak mungkin aset lo nambah. Keempat, aggression. Turunin ego. Lakuin versi yang lebih gampang kalau lo belum kuat ngelakuin full versionnya. Kayak misal belum kuat pull up, bantu dulu pakai karet. Belum kuat push up reguler, lakuin dulu push up di sangga lutut. Kalau belum kuat tapi dipaksain, selain progres lo lama, lo juga akan rentan cedera. Dalam cari duit, lo juga harus mau nurunin ego. Belajar dari nol, belajar dari yang lebih jago. Ngelakuin versi gampangnya dulu sampai jago. Baru kalau udah yakin, kerjain versi yang lebih sulitnya. Kelima, isometric skill. Dalam calisthenics ada gerakan yang sebenarnya cuma kelihatan diem, statis. Kayak pas lagi plank, L-sit, atau plunge. Diam bukan berarti nggak ngefek bro. Otot-otot lo yang dilakuin buat nahan biar lo bisa stabil diam juga bakal berkembang. Begitu juga dalam cari duit dan berbisnis. Kadang-kadang lo akan ada di titik yang kelihatannya stagnan, diam di tempat. Tapi jangan salah, bisnis memang gitu bro, nggak selamanya naik. Ada siklus naik turun dan diamnya. Jadi pastikan, lo diam untuk berpikir buat cari strategi, buat belajar, bukan diam karena bengong. Keenam, full range of motion atau full ROM. Anak calisthenics, kalau ngelakuin gerakan pasti full. Pull up beneran turun sampai bawah sampai dead hang. Naiknya sampai dagu lewat atas bar. Tujuannya apa? Biar bisa unlock skill lain yang lebih sulit. Gak mungkin lo bisa muscle up kalau pull up-nya gak terbiasa full. Begitu juga dalam bisnis dan cari duit. Harus total, harus all out bro. Bisnis itu sulit, cuma 5% yang berhasil. Makanya, totalitas itu wajib. Ketujuh, unlock new skill. Setelah lo ngelakuin latihan regression, isometric, dan dilakuin terus-menerus secara sabar, akhirnya lo akan bisa unlock skill baru. Misal, lo rutin pull up kejar sampai 20 reps, pull up pakai beban, latihan archer pull up. Akhirnya bisa deh ngelakuin pull up satu tangan. Itu juga dengan bisnis dan cari duit bro. Kalau mau bisnis lo maju, pendapatan lo nambah, lo harus ngelakuin banyak latihan. Dan yang penting sabar. Jangan ngarep cara instan buat dapet duit. Karena biasanya itu justru menjebak lo jadi miskin. Kedelapan, skill hilang. Sadar nggak bro? Selevel yang udah jago macam Chris Heria aja, bisa kehilangan skill calisthenics karena lama nggak dilatih. Jangan kaget, kalau dulu waktu kecil lo kuat pull up, sekarang nggak bisa. Jadi memang harus rutin dilatih. Begitu juga sama bisnis dan cari duit. Harus rutin ikut perkembangan zaman, menyesuaikan sama pasar, biar nggak bangkrut, gulung tikar, atau di PHK. Pelajari terus skill yang relevan buat naikin level lo. Kesembilan, komunitas. Memang lo bisa belajar calisthenics sendirian, tapi kalau ikut komunitas, progres lo bakal lebih cepat. Karena lo jadi lebih termotivasi, bisa belajar dari yang lebih jago, dan ngerasa ada teman seperjuangan. Begitu juga dalam cari duit dan bisnis. Cari komunitas yang bisa bikin lo lebih pintar, lebih jago, lebih semangat, dan bisa melebarkan networking dan relasi bisnis. Kesepuluh, happiness. Lo lihat orang-orang yang jago calisthenics di YouTube. Ada satu kesamaan saat mereka latihan dan nunjukin skillnya. Mereka terlihat bahagia dan bangga ngelakuinnya. Padahal mungkin mereka harus melewati latihan keras, berat, dan sakit. Tapi karena bahagia, mereka bisa tetap konsisten melewatinya. Begitu juga sama bisnis dan cari duit bro. Kalau lo bisa menghasilkan uang dari passion, dari hal yang lo suka, lo akan jauh lebih bahagia melalui segala prosesnya. Dan jauh lebih mudah mencapai target. Ini udah gue alami sendiri. Dimana gue selalu berhasil bikin sesuatu yang produktif dari passion. Termasuk membangun channel Pria 100% ini dari nol. Sampai sekarang, udah 956 hari tanpa bolong gue upload video. Ini karena memang gue happy, suka, dan punya passion ke hal-hal yang berhubungan sama self-improvement dan psikologi. Satu hal lagi, gue juga bahagia dan bangga bisa berjuang sama lo bro. Cerita-cerita dan tips gue dalam membangun bisnis, cari duit dari passion, bisa lo baca di ebook Merdeka Finansial di kolom komentar bro. Ebooknya lengkap,
ratusan halaman, banyak tips praktis yang bisa lo terapin, dan lo bisa dapetin dengan bayar semampunya. Bagi gua, yang penting lo sukses, gua udah happy banget. Salam everyman, semangat bro.